Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi al-liqa' ats-tsani ay al-muhadarah ats-tsaniyah fi ta'limil lughatil arabiyyah tahta riayati Markazi Tatwiril Lughat bi Jami'ati Surakarta al-Islamiyyah al-Hukumiyah. نعم بهذه الفرصة الثمينة نخطو إلى الدرس الأول. سوف نشرح إليكم الدرس الأول في كتاب توسع في كتاب تعليم اللغة العربية توسع. نعم مباشرة. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bab pertama ya, atau ad-dars al-awwal, bab pertama dari buku Tosa. Pada setiap bab atau pada setiap dars itu nanti akan ada materi qiraah, kemudian mufradat, kemudian tadrib, tarkib, latihan untuk tarkib. Jadi qiraah, di dalam qiraah itu ada mufradat, ada kosakata yang berkaitan dengan bacaan. Kemudian setelah kosakata ada latihan. Setelah latihan nanti ada tarkibnya atau qaidnya, kaidahnya. Kaidah tersebut nanti di bawahnya juga akan ada penjelasan terkait dengan kaidah tersebut. Baiklah, kita akan menginjak ke atau na'ti ila al-qiraah. Nah, ini kalau di dalam buku yang saya dapat atau PDF yang saya dapat itu halaman 9 ya. Oke. Hasan talibun fi Jami'ati Surakarta al-Islamiyyah al-Hukumiyah. Hasan adalah mahasiswa di IAIN Surakarta. Huwa, dia, rujukannya ke Hasan, yadrusu, belajar atau kuliah, fi hadhil jami'ah, di universitas ini, al-lughat al-arabiyyah, bahasa Arab. Jadi Hasan mempelajari bahasa Arab, wa dirasah al-islamiyah, dan studi Islam. Ya. Kulla yaumin, setiap hari, yadhabu Hasan pergi ilal jami'ati, pergi ke kampus, binasyatin, dengan rajin. Listima'il muhadarati min mudarrisil jami'at wa tawjihatihim, untuk mendengarkan perkuliahan dari dosen-dosen kampus, wa tawjihatihim, dan arahan-arahan dari mereka. Fil istirahah, saat istirahat, yadhabu ilal maktabati al-jami'ah. Pada saat istirahat, dia pergi ke perpustakaan universitas. Hunaka, di sana, yaqra'u Hasan al-kutubah. Hasan membaca buku-buku wal majallat, dan majalah-majalah atau jurnal. Huwa yuhibbu al-kutub al-islamiyah wal ilmiyah katsiran. Dia suka buku-buku Islam dan buku-buku ilmiah katsiran, banyak. Maksudnya dia sangat suka buku-buku Islam dan buku-buku ilmiah. Terus, lihadhil jami'ah arba'u kulliyatin. Di kampus ini ada 4 fakultas. Kuliah itu fakultas ya. Kuliyatul Usuluddin, fakultas Usuluddin, FUD, wa Da'wah ya. Wa Kuliyatul Syariah, Fasya. Kuliyatul Ulumit Tarbiyah, FIT. Kuliyatul Adab wal Lughah, FAB. Hasan yadrusu fi Kuliyatul Ulumit Tarbiyah. Hasan sekarang kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah, Qismi Ta'limil Lughah al-Arabiyyah, prodi pendidikan bahasa Arab. Huwa yadrusu bijuhdin wa nasyatin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Kulla yaumin, setiap hari. Sayakunu mudarrisan fil lughatil arabiyyati insyaallah. Dia akan menjadi guru bahasa Arab insyaallah. Lihadhil jami'ah maktabatun kabiratun.
kamus ini memiliki perpustakaan yang besar. Fiha, di dalamnya, kutubun katsirah, ada banyak buku. Fi anwa'il ulum, dalam berbagai ilmu. Katafsir wa ulumi, seperti tafsir dan ilmu tafsir. Wal hadis wa ulumi, seperti hadis dan ilmu hadis. Wal fiqh wa usulih, dan fikih dan usul fikih. Wa ulumil lughat wal ma'ajim, ilmu linguistik dan ilmu kamus, tentang kamus, itu distografi. Walau min ukhra al-mufidah, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat. Wa fiha aizon, dan di sana juga ada al-majallat wal jaraid. Ada jurnal, ada majalah, ada al-jaraid. Jaraid itu koran. Al-maktabah maftuhatun kulla yawmin min as-sa'ati ats-tsaminati sabahan ila as-sa'ati ats-tsalitsati masa'an illa ayyam al-utlah. Perpus maftuhah, dibuka, kulla yaumin, setiap hari, minas sa'ati saminah, dari jam 8 pagi, ila sa'ati tsalisah masaan, sampai jam 3 sore, illa ayyamal utlah, kecuali libur. Lihadil jami'ah hay'atun allati taqum ala tatwiril lughat bil jami'ah ismuha markaz tatwiril lughat. Lihadil jami'ah, kamus ini mempunyai unit untuk pengembangan bahasa di universitas, di kampus. Ismuha, namanya, Markaz Tatwiril Lughat, pusat pengembangan bahasa. Fatullabul jami'ah, mahasiswa, yadrusuna al-lughataini, al-arabiyyah wal injiliziyah, belajar dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tahta riayati hadhil hay'ah, di bawah unit ini. Hadhil jami'ah, kamus ini atau universitas ini, qad istaharat kimmatu waqtan ba'da waqtin. Jadi telah berkembang dari waktu ke waktu. Satakul jami'ahil islamihal mutaqaddimah. Kamus ini akan menjadi universitas Islam yang maju fi ardil waton, di tanah air, wal alam, dan dunia Islam. Insyaallah. Ya, itu sekelas mengenai qiraah yang ada dalam bab pertama atau ad-dars al-awwal. Baiklah, di sini ada mufradat, nanti bisa dilihat, ya, bisa dibaca dan dipahami, kemudian diingat-ingat, dihafalkan kalau bisa ini ya, wajib dihafalkan ya. Terus setelah itu nanti ada tadrib. Tadrib ini latihan. Untuk nomor 1 sampai nomor 2, nah, ini nanti bisa dilihat di di awal-awal itu kan ada penjelasan bahwasanya ada pertanyaan menanyakan tentang judul, ada yang pertanyaan dengan kalimat utama, pokok pikiran pada dalam paragraf tersebut. Terus kemudian yang ketiga ini tentang dhamir, kembalinya kemana dhamir huwa. Pada al-faqrah al-ula, faqrah al-ula itu artinya adalah paragraf pertama. Terus ada ismu dhamirin hu fil jumlah. Ya, ini nanti nomor 1 sampai 10 ini coba dikerjakan dulu ya. Nanti setelah itu saya koreksi. Ini wajib hukumnya ya. Terus selanjutnya setelah teman-teman sekalian menjawab pertanyaan seputar teks atau seputar bacaan, nanti setelah itu kita akan membahas tentang tarkibnya atau susunan strukturnya kalau dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi Kak, kemudian nanti kalau masih belum begitu paham tentang pertanyaan yang ada ini, silahkan nanti teman-teman bisa dibuka sebelum ad-dars al-awwal. Sebelum dars al-awwal itu kan ada penjelasan mengenai jenis-jenis soal yang ditanyakan di TOSA. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Oh, ini ternyata menanya tentang ini, itu di situ ada ya. Ada istilah yang dipakai itu ya. Kemudian kita sekarang bahas tentang at-tarkib, yaitu mubtada wal khabar. Mubtada wal khabar. Dari contoh ini, coba sekarang teman-teman bisa lihat contoh mubtada khabar. Contoh pertama, al-maktabatu maftuhatun. Ini al-maktabatu maftuhatun. Kemudian kedua, huwa nasyitun. Yang ketiga, huwa huna. Dan selanjutnya, Hasan talibun. Al-kitabu huna. Terus, huwa talibun, huwa fil ghurfati, huwa muhadirun, hadihi kabiratun. Jadi di sini yang pertama ini adalah bentuk contoh mubtada dan khabar, namanya jumlah ismiyah ya. Mubtada itu adalah maktabah, maftuhah itu adalah khabarnya. Maktabah itu artinya perpustakaan,
maftuhatun itu terbuka, atau di sini diartikan dengan dibuka, telah dibuka. Nggak ada kata telah ya. Perpustakaan itu buka, gitu aja. Jadi ini dua-duanya ini sama-sama merupakan isim. Nah, sama-sama merupakan isim. Kemudian Hasan Tolibun ini juga sama. Ini sama-sama isim. Ini isim Hasan dan Tolibun juga. Terus yang ketiga ini agak beda. Alkitabu ini adalah isim. Huna ini adalah isim juga, tapi isim isyarah, isyarat ya. Buku itu di sini. Itu ya artinya. Jadi saya kira tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya huwa nasyitun. Mubtada'nya berupa isim domir, kemudian nasyid di sini adalah isim dohir. Huwa nasyitun, dia adalah anak yang rajin, dia itu rajin, itu bisa. Huwa talibun, dia ini juga ini ya, contoh yang kedua ini menggunakan mubtada domir semua ya ini ya. Huwa nasyitun, huwa talibun, huwa mukhadirun itu ya. Terus selanjutnya huwa huna. Nah ini susunannya adalah dhamir plus isim isyarah itu ya. Huwa huna. Terus kemudian yang selanjutnya huwa fil ghurfah. Yang pertama ini adalah dhamir, ini mubtada'nya adalah dhamir. Kemudian khabarnya ini susunan tarkib namanya tarkib jari. Jadi susunan jar majrur. Fi itu huruf jar, al-ghurfati itu ikuti fi itu ya. Terus kemudian hadhi kabiratun ini apa itu namanya masih sama dengan susunan yang tadi, yaitu isim isyarah plus isim itu ya. Kemudian ini sudah ada penjelasannya, nanti bisa dibaca. Ini ada apa itu namanya, kalau kita lihat contoh yang paling atas ini kita bisa melihat bahwasanya ternyata kita bisa simpulkan ternyata kalau itu diawali dengan nama, maka mubtada itu tidak perlu menambahkan al. Ya, subjek atau mubtada atau kita bisa bahasakan dengan subjek itu tidak perlu kita tambahkan al kalau kata atau kalau mubtadanya, kalau subjeknya itu berupa nama. Ini Hasan ini kan nama. Terus kemudian ada lagi dhamir. Berarti kalau dhamir itu tidak perlu menambahkan al juga. Kemudian apalagi hadhihi isim isyarah. Ini juga tidak perlu menambahkan dengan al. Jadi yang ditambahkan al itu adalah isim biasa ya, seperti al-maktabah umum ya, al-maktabah perpustakaan. Terus kemudian buku, kitab pun jadi al-kitab. Terus ada lagi apalagi kursi, al-kursi. Ya, seperti itu ya. Terus Kurniawan itu di SI. Ya, apa jadi sekolahnya apa? Kuliah. Ya, kemudian lanjutkan pada kalimat di atas. Terus kemudian selanjutnya ini ada contoh kedua. Pada kalimat di atas, kata pertama nomor 1 yang bergaris menunjukkan mubtada, sedangkan kata kedua yang bergaris bawah ialah khabar dari istilah. Kemudian selanjutnya contoh nomor 2, al-kitab mufidun. Ini kalau al-jami'ah kabiratun. Huwa mufidun. Ada mufidun. Huwa muallimun. Nah, bagian kedua ini dalam bahasa Arab mubtada dan khabar, antara lain mubtada dan khabar. Sekarang kita akan melihat dari segi mudzakkar dan muannasnya. Contoh bagian A ini adalah contoh susunan mubtada khabar di mana dia itu merupakan kategori mudzakkar atau laki-laki. Kemudian yang bagian B itu adalah contoh susunan mubtada dan khabar dengan kategori muannas itu ya, atau perempuan. Jadi di sini itu ini contoh, coba lihat. Ketika mubtada'nya itu mudzakkar, maka khabarnya juga mudzakkar. Ketika ini sama, ketika mubtada'nya muannas, maka dia juga muannas gitu ya. Mengikuti perubahan seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita
bagian A. Apa hari ini tuh? Kemudian kita lihat sekarang contoh berikutnya itu terkait dengan jumlah, yaitu jumlah orang ya. Pertama yaitu bagian A. Bagian A ini merupakan mufrad. Jadi ini adalah kaitan dengan jumlah ya. Sekarang kaitan dengan jumlah. Bagian A coba lihat. Bagian A itu adalah huwa muhadirun. Jadi ini mufrad semua ya. Kemudian hiya muhadiratun. Yang atas ini mudzakkar, yang bawah muannas. Tapi jumlahnya satu ya. Satu atau mufrad. Kemudian ini yang bagian B ini adalah musanna huma. Berarti berdua. Mereka berdua adalah muhadirani. Dosen. Huma muhadiratani. Ini yang untuk perempuan, ya, yang bawah untuk perempuan, yang atas untuk laki-laki. Dan jumlahnya 2. Sekarang yang ketiga, hum muhadiruna. Ini hum itu sudah jamak mereka. Muhadiruna itu berarti mengikuti. Jadi ingat, khabar mengikuti mubtada dalam hal jumlah. Dalam hal jumlah. Nih, hum muhadirun ini juga jamak. Jadi hum itu jamak, muhadiruna juga jamak. Hunna jamak, muhadirat juga jamak muannas salim. Ini jamak mudzakkar salim itu ya. Selain ini nanti dibaca sendiri. Kemudian latihan. Setelah itu silahkan melakukan latihan. Saya akan mencontohkan nomor 1 ya. Contoh nomor 1. Nomor 1 latihan untuk takmilul jumlah, melengkapi kalimat. Hasan titik fi jami'ati Surakarta al-Islamiyah al-Hukumiyah. Hasan titik di IAIN Surakarta. Apa ya kira-kira Hasan itu? Hasan adalah siswa. Yang benar apa? Adalah ba. Kenapa ba? Kenapa enggak alif? Alif itu perempuan. Tholibatun itu perempuan ya. Sedangkan Hasan itu adalah laki-laki. Kenapa kok tidak jim? Jim ini kan juga laki-laki. Yo. Tholibu. Ingat karena apa itu namanya? Tidak diawali dengan al-ta'rif atau al. Jadi al itu al-islamiyah. Ini ada alnya kan, al pertamanya. Nah, ini meniadakan atau menjadikan kata setelahnya itu tidak tanwin. Jadi tolibun kalau ditambah al di depannya maka jadi at-tolibu gitu ya. Ini karena ini di depannya tidak ada kata, tidak ada alnya, maka ini seharusnya tolibun. Berarti ini salah, jim itu salah. Tolibani berarti 2 siswa. Padahal di sini cuma Hasan saja, berarti juga salah. Yang benar adalah ba. Itu contoh ya, itu takmil jumlah. Nanti sisanya di bawahnya dikerjakan sendiri. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tahlilul akhta, yaitu analisis kesalahan. Baiklah, di analisis kesalahan ini akan saya beri contoh. Ini ada 1 2 3 4 4. Kalian disuruh atau diminta untuk mencari yang tidak tepat atau yang salah sesuai yang salah secara strukturnya, secara nahwu sorofnya itu ya. Apa ini di antara alif, ba, jim, dal ini yang mana? Coba kita lihat. Muhammadun. Ya Muhammad, tidak ada masalah. Laibatun, ada tak marbutohnya. Coba lihat. Muhammad ini laki-laki atau perempuan? Oh, ternyata laki-laki. Oh, kok ini ada taknya? Berarti salah. Yang salah adalah ba, itu ya. Ya, udah seperti itu. Nanti selanjutnya sisanya silahkan dikerjakan untuk tugas pada pertemuan pertama ini. Begitu ya. Sekarang sebelum akhirnya setelah ini nanti silahkan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya bisa kita bahas bersama-sama. Baiklah, kita tutup perkuliahan perdana ini kedua ini dan materi pertama ini dengan membaca hamdalah semua. Semoga ini dapat memberikan penjelasan yang pasti, dan nanti adapun pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau di e-learning Google Classroom. Begitu saja. Naktafi bihadzal kalam. Akhirul liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.